Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di program Obat Tidur Gereja GBI Rawa Indah. Pada saat ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun marilah terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk kita dilawat oleh pujian penyembahan. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini mengurapi setiap kita. Mari kita angkat lagu pujian kita dan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian ini pada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian dari awal. Kita katakan kepada Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang sampai saat hari ini kami terus rasakan, dan saat pada malam hari ini kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dan memberkati firman ini Tuhan, sehingga setiap mereka yang mendengarkan firman ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing dan siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Nah, baiklah, pada saat ini Bapak Ibu, sesuai dengan poster yang telah di-share di Facebook, bahwa tema kita adalah bahagia orang benar. Yang saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, tema kita adalah bahagia orang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang terlahir ke dunia ini, bahwa kita rindu supaya kita selalu berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai poster yang dibagikan bahwa temanya yaitu bahagia orang benar. Kalau dikatakan bahagia orang benar, berarti ada bahagia orang salah. Ada Bapak Ibu, ada bahagia orang salah. Tapi pada malam hari ini, fokus kita adalah kita akan belajar bagaimana bahagia orang benar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apa itu bahagia orang benar? Nah, pada malam hari ini saya akan men-share kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih apa itu definisi bahagia. Nah, di sini saya mencatat bahwa definisi bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala suatu hal yang menyusahkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu sudah bahagia? Ataukah pada saat ini Bapak Ibu sedang mencari apa itu kebahagiaan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang dilakukan orang untuk mencari kebahagiaan. Nah, ada seseorang yang menaruh kebahagiaannya suaminya. Dia berharap bahwa dengan menikah dengan dia bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, ada juga orang yang menaruh kebahagiaan itu kepada suatu hal, yaitu pada suatu benda. Ada yang menaruh kebahagiaannya kalau dia mempunyai harta yang banyak, kalau dia memiliki mobil mewah, dia bisa berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini saya mau share pengalaman saya kepada Bapak Ibu. Dulu saya menaruh kebahagiaan saya kepada suatu hal yang mungkin ini sangat unik Bapak Ibu, ya. Dulu saya menaruh kebahagiaan saya bahagia kalau saya menonton film komedi. Nah, karena saya sangat suka dengan film komedi, saya sampai hafal Bapak Ibu jam berapa dia tayang, sampai artis-artisnya saya pun tahu. Nah, dulu saya sering menonton film Awas Ada Sule. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menonton film ini, Ofra Van Java, lalu Sketsa Tawa, Budi Anduk dan lain sebagainya. Nah, ketika saya menonton film ini Bapak Ibu, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Sampai-sampai saya tertawa terbahak-bahak. Nah, saya nggak peduli orang di samping saya, yang penting saya bahagia. Padahal itu TV bukan TV saya Bapak Ibu. Dulu saya belum punya TV, saya menonton ke rumah tetangga saya. Tetapi ketika saya menonton film itu, saya merasa terhibur Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya merasa senang saat menonton film itu. Tetapi ketika saya menonton film itu, ketika saya telah merasakan kebahagiaan itu, ketika saya pulang ke rumah, ternyata sama saja hati saya hampa. Tidak merasakan bahagia seperti yang ketika saya menonton film tadi. Nah, ternyata apa sih sebenarnya yang kita cari supaya kita bisa bahagia? Nah, dan suatu ketika Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada orang tua saya. Saya bilang seperti ini, Bu, kalau nanti saya besar, saya mau menikah, bagaimana pendapat Ibu? Apakah saya harus menikah dengan orang kaya? Kata saya kepada ibu saya. Nah, ini adalah jawaban yang tidak pernah
saya lupakan. Karena apa jawaban dari ibu saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ibu saya berkata, mau kamu menikah dengan siapapun, yang penting kamu bahagia. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahagia itu penting. Nah, pada malam hari ini, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Nah, kita bisa melihat di Mazmur pasalnya yang ke-112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu, selama ini saya telah salah meletakkan kebahagiaan saya. Ternyata kebahagiaan sejati adalah ketika kita takut akan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, yang indah dengan Tuhan. Nah, terus apa dikatakan selanjutnya? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat sering dipertanyakan, yang sangat suka dengan segala hal, yaitu dengan kepada perintahnya. Nah, tetapi pada kenyataannya apa Bapak Ibu? Kita bukan sangat suka kepada segala perintahnya, tetapi malahan kita sangat jarang melakukan perintah Tuhan. Nah, inilah sebenarnya kesalahan kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu takut akan Tuhan dan sukailah perintahnya. Nah Bapak Ibu, ketika kita telah takut akan Tuhan, melakukan segala perintahnya, ada dampak yang akan kita peroleh. Nah, di pasalnya yang kedua, di sini dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah Bapak Ibu, ketika kita telah takut akan Tuhan, melakukan perintahnya, di sini dikatakan anak cucunya. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak cucu itu sudah diberkati oleh Tuhan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita saat ini hidup akan takut akan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, kita sedang menyiapkan benih untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena jangan sampai saat ini kita hidup menjadi batu sandungan untuk anak dan cucu kita. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan apa dampak daripada kita taat akan perintah Tuhan? Di sini dikatakan harta dan kekayaannya ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, menyukai perintah Tuhan, kita akan dipercayakan harta dan kekayaan, dan kebajikannya itu untuk selamanya. Dan tidak itu saja Bapak Ibu, di sini dikatakan di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang yang adil. Nah, ini adalah karakter yang dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia pengasih, penyayang, dan adil. Nah, apa saja dampaknya lagi selanjutnya Bapak Ibu? Dikatakan, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita telah takut akan Tuhan, ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, di sini kita diberkati oleh Tuhan. Kita memberi pinjaman kepada orang lain. Nah, itu adalah dampak daripada kita melakukan firman Tuhan. Nah, selanjutnya, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Nah, itu sangat benar sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan selanjutnya, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat pada hari-hari ini banyak sekali kabar yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, yaitu tentang virus corona. Bahkan kalau kita melihat berita, ternyata ada lagi katanya, lucu sekali kalau kita sebenarnya melihat Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan dia tidak akan goyah dengan kabar celaka. Nah, apalagi yang akan kita peroleh dari dampak kita mencintai firman Tuhan? Di sini dikatakan hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dan lanjut, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dan dalam kemuliaan. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Setiap orang yang telah melakukan firman Tuhan, yang suka pada Tauratnya, suatu saat akan diangkat oleh Tuhan. Nah, dan yang terakhir, ayatnya yang ke-10, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa di dalam hidup ini selalu ada yang pro dan kontra kepada kita.
Ketika kita diberkati oleh Tuhan, pasti ada saja orang yang iri, ada saja orang yang tidak suka. Nah, tetapi di sini katakan orang itu adalah orang fasik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita tidak perlu iri, Bapak Ibu. Kita tidak perlu seperti saya katakan tadi, tidak suka kepada orang yang berkati Tuhan ini. Karena apa? Dia telah menyukai firman Tuhan, dia telah merenungkan firman Tuhan dan menyukai firman Tuhan. Dia telah banyak membayar harga untuk ini. Jadi kita tidak perlu beriri hati, kita tidak suka. Karena apa? Karena seharusnya ketika orang lain diberkati, kita juga ikut bahagia. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, kalau pada saat ini mungkin Bapak Ibu rindu menjadi keluarga yang bahagia, rindu memperoleh kebahagiaan Tuhan, lakukanlah perintahnya. Kalau kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa bahagia orang benar adalah bahagia orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saya menganjurkan Bapak Ibu, mari tetap cintai firman Tuhan, ya. Jangan lagi meletakkan kebahagiaan kepada hal-hal yang salah. Nah, saya juga mau share ke Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu berbahagia, Bapak Ibu juga akan awet muda. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berbahagia dan awet muda, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa memanage keuangan Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu tidak usah perlu capek-capek lagi beli skincare. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah jangan lupa berbahagia. Baiklah, inilah firman Tuhan yang memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri firman ini. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Besar Allahku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah firman yang sudah saya sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan video ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Puji Tuhan Bapak, bahwa Tuhan telah menyegarkan kita dengan kuasa firman-Nya, karena kita percaya bahwa firman itu dapat memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan pegang malam hari ini pesan firman dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Ya, kebahagiaan yang diberikan dunia ini adalah sementara, tapi kebahagiaan yang kekal hanya kita dapat di dalam Yesus Tuhan Allah kita. Baik, puji Tuhan, kami rindu akan berdoa kepada Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Kita percaya bahwa doa besar kuasanya akan sanggup melawat menjamah setiap hati kita. Karena itu mari arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan, bahwa kita percaya kita berdoa, Tuhan akan turun tangan memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap para anak-anak-Mu ya Bapa, yang saat ini sedang menonton ataupun mungkin besok hari akan ditonton. Kami berdoa diberkatilah setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan akan mengalir dan mereka miliki, karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dimanapun saat ini berada. Biarlah bilur-bilur darah Yesus mengalir, menyembuhkan engkau, membersihkan hidupmu, dan juga mentahirkan hidupmu, melepaskan engkau dari segala ikatan tali-tali setan, kuasa-kuasa kegelapan. Saya perkatakan
bahwa engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang besar, Allah yang ajaib. Biarlah hatimu engkau berikan kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Apapun masalah problema setiap anak-anakmu, hamba-Mu berdoa, kami berdoa dari tempat ini, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa. Kami telah terima kuasa firman-Mu malam hari ini, dan kami percaya kami telah mendapat kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu puji Tuhan, kita telah diberkati oleh hambanya. Dan jangan lupa besok hari kita akan kembali dilayani oleh hambanya Bapak PDP Marjono MPDP. Dan saya percaya ada pesan khusus yang Tuhan akan sampaikan kepada kita esok hari. Dan puji Tuhan, demikianlah pesan kami malam hari ini. Kiranya besok hari kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya.